2 jutaan, pilih Android apa? Kalau pertanyaan ini gue kasih ke lu, kira-kira lu bakal jawab apa? Tapi kalau dibalik lagi, kalau pertanyaan ini lu tanyain ke gue bakal jawab sesuai yang ada di video ini. Jadi kalau gue seandainya punya uang cuma 2 jutaan, gue bakal pilih handphone Android yang satu ini. Ini adalah Google Pixel 3, anjay. Padahal gue Google Pixel 3 masih ada, jadi sekarang gue punya dua Google Pixel 3. Kenapa gue pilih Google Pixel? Jawabannya simpel. Waktu gue beli Google Pixel 3 XL, gue tuh terkesima dengan mulai dari interface-nya, terus build quality-nya, hasil kameranya, itu gue terkesima. Jadi sampai sekarang gue jadi punya dua Pixel. Dan ini adalah Pixel kedua yang gue punya. Nanti gue pengen coba komparasi Pixel 3 yang biasa sama Pixel 3 XL. Jadi gue pengen ngerasain dulu sensasi menggunakan HP yang mungil ini. Dan ngomongin soal desain yang ada di Pixel ini, gila menurut gue, out of the box banget kalau menurut gue. Di sini kalau lu lihat bagian dusnya, dia ada gambaran handphonenya dari depan dan samping, tapi yang sebelah kanannya itu nggak ada polosan. Nah kalau dilihat bagian belakangnya ada tulisan tim Pixel, terus ada bacaan Google dan dengan layar warna biru, dan di bagian sampingnya terus ada penampakan dari sampingnya, terus di bagian kotak atasnya ya kan bagian depannya ada HP-nya sendiri, nggak full view gitu. Dan menurut gue desain yang ada di packaging si Pixel ini tuh kayak kayak enak banget gitu, kayak gue jujur gue banyak HP yang gue unbox, tapi ini nih desain yang ada di Pixel ini gue suka. Mungkin sebagian dari lu nganggap, wah ini apaan sih, nggak jelas banget sih, ini nggak jelas nih si Kima saat ini, masa beli HP karena desain kotaknya. Ya ya gitulah ya, namanya juga orang ya kan. Kalau lu tanya ke gue, alasan terkuat gue di samping dari HP sendiri adalah dari kemasannya, packagingnya. Kalau lu bisa lihat ini tulisan-tulisannya, let's go start the community warna biru dan perpaduan warna putih, terus ada tulisan-tulisan lagi dan ada cover-coveran lagi di dalam packagingnya. Terus packaging luar ilustrasinya bagus, ada yang foto dari bagian belakang pixelnya dan ada yang dari sampingnya. Terus kayak ada tulisan hashtag tim pixel dan lain-lain. Menurut gue desain sepolos itu, sesimpel itu, kalau seandainya kita pengen ngebuat suatu produk, itu bakal berpikir kayak ini buat nentuin desain seperti ini, men, ini nggak mudah gitu, kayak capek gitu ngedesainnya. Tapi good job sih, suka sih gue. Sekarang ngomongin soal desain, masih ngomongin soal desain, sekarang gimana kalau gue berbicara lebih dalam desain yang ada di Pixel yang satu ini wah gila sih. Gue kayak kehabisan kata-kata menilai sebuah handphone ini yang memang sudah mulai berumur, tapi gue ngelihatnya tuh kayak kayak kesan flagship itu masih dapat gitu. Mungkin sebagian orang udah beranggapan bahwa Google Pixel 3 ini adalah mantan flagship. Tapi sebagai gue pribadi, meskipun ini udah dinobatin oleh banyak orang mantan flagship, gue nganggap ini masih rasa flagship sejati. Even gue pakai di tahun sekarang ini pun gue masih bisa merasa lebih nyaman ini. Jadi kalau lu nanya ke gue, 2 jutaan lu pilih Android apa? Gue bakal pilih Android yang lagi lu lihat ini, Google Pixel 3. Iya, terserah deh lu mau ngira gue Apple fanboy garis keras yang udah murtad ke Android. Ah, bodo amat lah ya, tapi gue make semua HP yang menurut gue nyaman dan yang menurut gue suka. Dan di situ gue pengen buat video, gue suarain dengan opini apa yang ada di dalam kepala gue aja. Nah, jadi kalau ngomongin soal desain, fokus ke desain, ini desain yang ada di Pixel 3 ini gue ngeliatnya kayak gimana gitu. Mulai dari peletakan kameranya, terus tombol fingernya, bukan tombol ya, sensor fingernya, terus flashnya cuman unyu-unyu kecil gitu. Lensanya satu memang. Tapi di sini seakan-akan tuh fitur kayak portraitnya oke, terus ala-ala zoom seakan-akan bisa telefoto. Gue ngelihatnya simpel gitu. Gue tipikal orang tuh yang nggak suka ngelihat kamera di HP tuh banyak titik-titik kayak bulat-bulat ya. Dan waktu gue beli Pixel yang gede, varian gedenya Pixel 3 XL, gue mikir ini bakal kayak Android biasa, ini kamera cuma satu lagi, kamera ya pasti pasti terganggu lah gue, kayak kayak kurang fitur gitu, kayak kurang nggak ada lensa lebar dan lain-lain. Tapi ternyata oh man, kayak gue ngerasa nyaman sama Google Pixel ini meskipun lensanya cuma satu. And banyak banget orang bilang, termasuk penonton gue, hasil kamera yang ada di Pixel ini bagus karena software. Why gitu? Kenapa gitu? Kalau memang karena software kenapa? Yang penting kan hasil jepretnya krek langsung jadi dan langsung bisa gue nikmatin gitu hasil fotonya dan videonya. Dan ngomongin soal desain lagi, keunikan,
Entah kenapa gue suka aja desain apa ya, detail kecil warna hijau yang ada di tombol power seperti ini tuh kayak beda banget gitu. Mungkin sebagian dari lu wah, nggak jelas gitu yang satu ini nge-review tapi nge-review tombol malah. Tapi gue suka aja detail-detail kecil seperti itu. Ngomongin soal layar nih, 443 ppi. Ini berasa banget men di layar kecil untuk 443 ppi ini dalam banget kalau menurut gue. Jadi ya ngomongin soal layar yang ada di Pixel ini, hmm, nggak nggak gue raguin lagi. Coba deh, lu bayangin, gue punya duit 2 juta, gue beli HP baru. Entahlah itu dari merek Xiaomi, Realme, dan lain-lain ya, harga 2 jutaan. Dan gue komparasi dengan si Pixel ini, gila men, jauh banget. Kayak gue ngerasa tuh ini kayak beda antara langit dan bumi gitu. Layar yang ada di Pixel ini nyaman banget, kontrasnya banget, netsnya tinggi, sensitivitasnya bagus. Gue nggak ngalamin trouble dan by the way HP ini udah lama sama gue sekitar 1 mingguan lebih. Tapi baru gue review karena gue pengen bener-bener ngedalamin dan pengen ngebacot sesuai apa yang gue rasain aja dan gue ngerasa nyaman parah pakai parah dan lu bisa lihat layarnya enak banget. Sekarang gue pengen ngajak lu buat ngomongin soal kamera ini nih senjata paling seram yaitu adalah kamera. Kalau kita komparasi dengan iPhone 7, 7 Plus, ya kita langsung ke 7 Plus aja yang kameranya dua, ya kan ada dual lens. Atau kita komparasi dengan iPhone 8 Plus yang dual lens. Kamera yang ada di Pixel ini memang kalau buat hasil jepretannya kayak 11 12 sama iPhone. Bahkan ya bisa dibilang sih ada beberapa momen bagus di Pixel, ada beberapa momen bagus di iPhone. Kayak menurut gue kayak ya 50-50 lah. Dan interface yang ada di kamera ini juga enak, nyaman banget, settingannya simple parah. Jadi gue ngerasa nyaman banget buat jepret-jepret. Dan gue pengen ngasih lihat ke lo beberapa jepretan dari Pixel 3 yang bisa gue rangkum. Dan coba lu lihat hasil jepretan kamera dari Pixel ini sebagus apa sih? Gimana? Hasil kameranya gimana? Sangar kan? Ngeri kan, Cuk? Cuman satu lensa tapi bisa seperti itu. Lu bisa lihat blur-blurnya seperti apa dan itulah why gitu. Kalau lu tanya gue tim mana bang? Gue tim Apple apa tim Pixel? Gue dua-duanya cuy. Gue tim Pixel dan tim iPhone juga, tim Apple Croak juga. Jadi buat apa gitu? Ribet-ribet tim sana tim sini ya kan? Kalau nyaman ya udah pakai aja gitu, nggak usah fanatik gitu sama suatu barang gitu. Ya nggak sih. Dan terakhir yang gue ya ini bacotan nggak penting sih. Gue mungkin buat lo yang tahu sama gue yang kriteria gue lah ya. Gue tuh kalau pakai HP tuh suka yang barbar aja, jorok aja gitu kayak jarang banget gue punya HP baru gue pakai terus gue pakai yang softcase. Jarang. Kecuali yang satu ini nih, skima putih yang satu ini, gue saking sayangnya gue sama si Pixel ini, gue beliin softcase, jellycase, ya apalah ya, ini harga cuma 15.000, ala-ala aja, sekedar punya aja gitu, nggak usah ribet gitu ya kan. Ya gitulah ya cowok gitu, nggak usah ribet gitu sama tampilan gitu, yang penting ya udah ngelindungin aja. Karena ya gue nggak tahu sih durability dari Pixel ini sekuat apa karena gue salah satu user baru juga. Dan ya mungkin sampai di sini video gue terhadap impresi pertama gue terhadap Pixel 3 yang baru gue beli.